Am-Media, bekal ilmu Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وقال تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين حيث قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد أحبتي في الله وإخواني في الدين عزني الله وإياكم. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala sekali lagi yang telah mengumpulkan kita dalam kesempatan yang baik, di hari yang baik, di waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk melanjutkan pembahasan dosa-dosa besar yang membinasakan dan menghancurkan seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala kelak pada hari kiamat. Karena sejatinya setiap dosa besar menghancurkan seseorang. Setiap dosa besar membinasakan seseorang, bukan hanya saja kelak ketika dia berada di akhirat, namun semenjak dia berada di dunia, maka dosa-dosanya lah yang menghancurkan kebahagiaan dan kehidupan yang dia miliki. Sehingga memang seorang hamba bukan hanya saja mendekat dengan ketaatan, tapi menjauh dengan meninggalkan dosa dan kemaksiatan. Maka dengan cara itulah seseorang akan mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya. Karena banyak orang yang mendekat kepada Allah dengan ketaatan namun dia tidak meninggalkan dosa. Ini adalah sebuah kesia-siaan di hadapan Allah. Karena dia menghapuskan apa yang sudah dia dapatkan dari pahala, keberkahan dan keutamaan, dihapuskan dengan dosa yang dia kerjakan. Oleh karenanya, mengetahui perkara yang merupakan dosa bagi seseorang amrun wajibun bid-darurah. Dia adalah perkara yang daruri untuk diketahui, wajib diketahui oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk ke dalam dosa yang kelima, ya, dosa yang kelima, al-kabirah al-khamisah. Yang kelima itu adalah man'uz zakah, menolak, tidak mau menunaikan zakat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala muallif, penulis berkata di dalam kitabnya, mengutip firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an Al-Karim, di dalam dalam surah Fussilat ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa wailul lil musyrikin, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, celakalah, kebinasaanlah bagi orang-orang musyrik, bagi orang-orang musyrik. Siapakah mereka? Dalam ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan alladzina la yu'tuna zakah wa hum bil akhirati hum kafirun. Mereka-mereka yang tidak mau mengeluarkan zakat
dan mereka kufur, tidak percaya, tidak yakin dengan apa yang akan terjadi di akhirat. Sejatinya yang merupakan bentuk kekufuran dan kemusyrikan itu adalah ketika seseorang tidak percaya akhirat. Namun Allah menyatakan di antara sifat dan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berada di atas kekufuran, di antaranya adalah mereka tidak mau mengeluarkan zakat. Ya, mereka tidak mau mengeluarkan zakat. Bagi orang Islam, bagi orang yang beriman, tidak mau mengeluarkan zakat karena dia tidak mau. Karena apa? Dia tidak mau. Hukumnya apa jemaah? Dosa besar atau kekufuran? Dosa besar. Dosa besar yang berhak kemudian diperangi oleh kaum muslimin. Itu yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, di antara kebijakan Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau menjadi khalifah, bahwa beliau mengumumkan peperangan dengan umat Islam yang tidak mau menyerahkan zakat mereka. Diperangi, meskipun kemudian orang-orang ini kemudian wafat karena peperangan tersebut. Dan itu adalah keputusan Abu Bakar As-Siddiq yang kemudian dibenarkan oleh para sahabat yang lain, yang membuktikan bahwa ini adalah dosa besar yang bahkan diperbolehkan bagi kaum muslimin untuk memerangi mereka. Namun kemudian jika seseorang tidak mau menunaikan zakat karena merasa itu tidak wajib, apa hukum? Kufur, keluar dari Islam. Dan kedua-duanya di zaman ini ada. Yang merasa bahwa zakat tidak wajib atas diri mereka, bahwa zakat bukan perkara yang wajib, ini kekufuran. Ada yang kemudian tidak mau mengeluarkan zakat karena misalkan sayang, betul tidak? Jamaah, sayang tidak? Sayang, lebar. Kenapa lebar? Padahal hartanya atau nisbat zakatnya sedikit. Kalau sampai nisab 1 tahun haul, ya, dari 85 juta harta yang kita punya, yang dikeluarkan cuma berapa? 2,5%, berapa? Jemaah, berapa? Sok atau dihitung. 2,5% dari 85 juta berapa? 2 juta lebih dibandingkan 85 juta yang kita punya. Itu bukan apa-apa. Ya, dan itu menggugurkan kewajiban kita, membuat kita tidak berdosa besar ketika kita mengeluarkannya, dan kita memberikan hak kaum muslimin yang berhak menerima. Ingat jamaah rahmatullah Allah, ini ingat baik-baik. Sekali lagi anak katakan, ingat baik-baik bahwa kenapa kemudian kita diwajibkan mengeluarkan zakat. Salah satu alasannya apa jamaah rahmatullah Allah? Membersihkan harta dan kemudian mensucikan jiwa dari kotoran-kotoran kikir atau kebakhilan, sifat pelit. Membersihkan harta sehingga bisa jadi harta kita yang kita raih dengan cara yang haram atau ada cara yang haram. Anda mau tanya sekarang, apakah kita bisa memastikan dalam perdagangan kita tidak ada sama sekali harta yang haram? Tidak. Yang jawab adik kita, yang dagang bapak-bapak. Ayo. Dia rajin Pak Ustaz Haji. Oh, Masya Allah. Pak Haji juga rajin Insya Allah. Barakallahu fiik. Sampai mana tadi? Kita bisa menjamin apakah harta kita itu pasti bersih dari harta yang haram? Tidak. Dan Nabi memastikan itu. Tulis dalilnya jamaah rahmatullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan begini.
Ya ma'syarat tujjar, kata Rasulullah SAW. Wahai sekalian para pedagang. Para pedagang. Kata Rasulullah SAW. Innal bai'a, sesungguhnya jual beli itu, yahduruhu al-hilf wal-lahwu, sesungguhnya perniagaan atau perdagangan itu pasti tercampur dengan sumpah dusta dan perkataan yang sia-sia di dalamnya. Pasti. Itu kata Rasulullah SAW. Pasti. Ya, gak bagus disebut demi Allah ini bagus. Ada saja caranya supaya pembeli yakin dan beli. Dan itu dipastikan oleh Rasulullah SAW. Maka kata Nabi kemudian, kata Rasulullah SAW, fashawwibuhu bisadaqah. Bersihkan apa yang kalian miliki, apa yang tercampur ke dalam harta kalian dari kebohongan. Hasil yang muncul, yang datang dari kebohongan. Atau yang semisalnya. Dengan cara sedekah. Dan sebaik-baiknya sedekah atau sedekah yang wajibah adalah zakat. Dan sebenarnya uang itu keluar untuk keuntungan kita sendiri. Jadi keuntungannya balik kepada siapa, Pak Haji? Bagi kita. Jadi nggak rugi, betul? Sepakat? Yakin? Apa dalilnya? Baru tadi malam dengar dalilnya. Ayo, apa? Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad bahwa Rasulullah SAW mengatakan di antara 3 perkara yang beliau bersumpah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersumpah. Salah satunya apa? Salah satunya, saya sebutkan salah satunya apa? Ahsan, barakallahu fiik. Ma naqasat malun min sadaqah. Tidak akan berkurang harta yang disedekahi. Itu jaminan Rasulullah SAW. Sehingga tidak ada alasan bagi kita kemudian untuk tidak mengeluarkan zakat, tidak mengeluarkan infak atau apapun. Karena Nabi menjamin harta yang dikeluarkan dengan sedekah, zakat dan yang semisalnya tidak akan pernah berkurang. Itu jaminan dari Rasulullah SAW yang merupakan jaminan Allah. Sehingga untuk apa kemudian zakat itu tidak dikeluarkan? Ustadz, ana belum wajib zakat. Kalau tidak wajib zakat, wajib mengeluarkan tidak? Ana ulangi sekali lagi. Kalau belum atau tidak wajib zakat, wajib mengeluarkan zakat tidak? Tidak. Makanya tidak ada zakat tiap bulan, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada jamaah. Nggak ada wajib zakat tiap bulan. Atau tiap selesai mendapat keuntungan, nggak ada. Karena kewajiban zakat itu sudah ditetapkan. Apa kewajiban? Apa syaratnya? 1, mencapai nisab. Hartanya sampai nilai nisab berapa, Pak Haji? 85 gram emas. Kalau sekarang berapa nilainya? Kurang lebih lah, kita anggap kurang 85 juta rupiah. Tapi harus ada syarat berikutnya. Apa? Haul, 1 tahun full, yakni 1 tahun hijriyah, dari Ramadan ke Ramadan. Kalau 85 juta itu tetap di tangan kita, gak berkurang selama 1 tahun. Kalau nambah gak ada masalah, justru itu yang kita harapkan. Betul tidak? Oh iya, nambah terus. Tapi batas minimalnya 85 juta, gak berkurang selama 1 tahun, baru wajib zakat. Jadi nggak ada zakat tiap bulan itu, zakat penghasilan atau apapun nggak ada. Yang ada sehingga dengan aturan ini jamaah, kalau 11 bulan ternyata kurang dari 85 juta, udah 11 bulan nih. Sampai bulan ke-11 setengahnya kurang. Wajib zakat tidak? Tidak wajib zakat. Sehingga nggak ada alasan untuk tidak berzakat. Allah tidak memberatkan hambanya. Allah cuma minta berapa? 2,5%. Banyak nggak? Tidak. Giliran bank minta 8% dikasih.
Betul nggak Pak? Iya, 7% dikasih. Nggak tanggung-tanggung. Tanpa dibaca sudah nggak dilihat lagi. Pokoknya mulang kenana ziyadah 10%. Ahlan wa sahlan, sok ambil. Ya Allah, Allah cuma minta 2,5%. Itu pun 1 tahun kalau memenuhi syarat itu juga. Dan faidahnya kembali kepada kita. Makanya Allah menghukum mereka yang menolak untuk menunaikan zakat dengan hukuman yang berat. Keterlaluan. Manusia keterlaluan. Yang sudah diberikan keringanan oleh Allah, sudah diberikan kemudahan oleh Allah, kemudian dia tidak mau memberikan hartanya di jalan Allah. Padahal hartanya pun dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kadang-kadang Allah tuh menguji kita dengan hal sepele, sehingga kalau kita melanggar yang sepele ini, maka tidak ada alasan lagi bagi orang-orang yang seperti ini. Hukumannya berat dari Allah. Ya. Nah, pertanyaan Anda sekarang, kalau begitu, setiap dari kita ini wajib zakat atau bukan? Nah, Anda lagi bertanya. Setiap dari kita ini wajib zakat tidak? Belum. Wajib jika memenuhi, tapi belum tentu saat ini wajib zakat. Betul nggak? Jadi wajibnya kalau memenuhi, seperti ibadah apa coba? Yang satu lagi dari rukun Islam, haji. Kalau memenuhi syarat berangkat. Kalau enggak wajib, selesai. Zakat pun sama, ya. Dan di awal bab ini Al-Imam Az-Zahabi mengutip ayat, perhatikan, tentang orang musyrik yang kata Allah mereka tidak bayar zakat. Untuk menunjukkan apa? Tidak bayar zakat itu perbuatan musyrikin. Dan ini dosa besar. Ya. Itu yang pertama jemaah rahmatullah Allah. Dalam kitab apa yang sedang kita pelajari? Al-Kabair. Kemudian berikutnya jemaah rahmatullah Allah, beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala yang berikutnya dalam Al-Qur'an, di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-34 ke-35. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yaknizuna adh-dhahab wal fiddah." Mereka-mereka yang mengumpulkan, yakniz itu artinya menimbun, mengumpulkan. Jadi banyak perbendaharaan harta. Mengumpulkan apa? Emas dan perak. Emas dan, sampai detik ini orang itu masih melakukan perkara yang sama. Betul tidak jemaah? Ya. Kalau orang sekarang bilang begini, cantelkeun uangnya. Cantelkeun itu apa ya? Sang-sangkeun, kayak jemuran gitu ya. Kalau punya uang belikan apa? Kenapa belikan emas? Harganya stabil kurang lebih atau cenderung naik. Jadi itu investasi yang menjanjikan dan menguntungkan. Iya. Menurut syahwat. Iya. Harus ditulis itu jemaah, harus dicatat. Menimbun harta dengan emas dan perak itu menguntungkan menurut apa? Menurut hawa nafsu manusia. Iya. Karena di hadapan Allah bukan itu yang menguntungkan. Oh iya. Yang menguntungkan di hadapan Allah dan yang tersisa sampai hari kiamat adalah yang dikeluarkan di jalan Allah. Jadi kalau di deposito ada emas 2 kilo, jemaah, ada yang nyimpen 2 kilo di kotak ininya apa? Kotak non sebutannya? Berangkas? Ada? Mungkin ada. Ya ada banyak yang melakukan ini. Maka yang ada di berangkasnya itu bukanlah keuntungan yang sebenarnya. Justru yang dia sedekahkan di jalan Allah itu yang akan sangat menguntungkan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ingat ini baik-baik. Makanya Allah peringatkan dalam ayat ini, orang-orang yang menimbun, menumpuk emas dan perak, la yunfiqunaha fi sabilillah, mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah, tidak dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tumpuk, kumpul sampai 2 kilo, sampai 3 kilo. Ada yang bentuknya cincin, ada yang bentuknya gelang, ada yang bentuknya apa? Batangan. Biasanya yang batangan belinya di mana?
diantam ya subhanallah. Ya. Mulai dari yang tipis kecil sampai yang segede batu bata. Kumpulkan, simpan, semuanya simpan. Perhatikan apa kata Allah. Mereka tidak mengeluarkannya di jalan Allah. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka sampaikan kabar kepada mereka dengan azab yang sangat pedih atau azab yang pedih. Apakah kemudian yang ditumpuk itu sebuah keuntungan bagi seseorang? Justru dia pengundang azab. Ya, kalau begitu apa yang harus dilakukan? Semuanya? Ya enggak tuh Ustaz. Ya, yang kecil-kecil aja lah yang disedekahkan gitu ya. Ya, yang berat-berat disedekahkan tidak? Ya sudahlah, gak usah dijawab sudah. Anda memaklumi. Iya, masya Allah. Dan memang berat jemaah, berat. Karena yang seperti ini itu betul-betul disukai oleh jiwa kita. Susah. Tapi jika ketika kita mampu melawan kecintaan kita terhadap dunia, balasannya jannah. Buat apa? Jadi jangan aneh dengan Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Abu Dahdah, kemudian Tolhah Ibnu Ubaidillah dan seterusnya, Abu Tolha dan seterusnya. Jangan aneh, Abu Bakar As-Siddiq, jangan aneh. Kenapa? Karena buat mereka keuntungan yang sebenarnya bukan yang ada di sini. Yang mereka cari itu akhirat, keuntungan akhirat. Makanya kebetulan baru tadi malam juga teringatkan lagi kisah Abu Dahdah ya. Bahwa beliau menukarkan 600 batang pohon kormanya dengan 1 batang pohon korma milik saudaranya. Yang kata Rasul, kalau diberikan sama anak yatim yang bersengketa dengan pemiliknya, maka Allah akan gantikan dengan 1 pohon di surga. Dia milih yang itu. Yang 600 batang di kebun yang kebetulan jadi rumahnya juga, itu diserahkan semua. Untuk 1 batang. Di mana? Di surga. Dan istrinya itu bukan marah. Yang solehah itu bukan marah, tapi apa? Mengatakan rabihal bai, beruntung perniagaanmu, beruntung perniagaan. Berat jemaah. Tuh gak ulang. Iya, berat. Iya, mana ada istri seperti itu sekarang jemaah? Ada nggak? Oh, udah berat. Disusul dengan surat apa? Baik. Ya, begitulah mereka memandang dunia para sahabat itu. Bahwa tidak ada apa-apanya dunia itu dibandingkan akhirat. Makanya mereka umat yang terbaik. Gak ada lagi setelah mereka. Kenapa? Mereka bisa menyerahkan segalanya untuk akhirat. Apa? Karena dunia itu fana. Nah, kalau fana berarti apa? Harus diserahkan. Betul. Maka siap menyerahkannya di jalan Allah? Ya, jalan Allah. Insya Allah. Insya Allah. Senyumannya berbeda. Barakallahu fiik. Kita lanjutkan dulu. Belum selesai nih. Belum selesai. Dalam ayat berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam." Akan datang kepada mereka hari di mana apa yang dia kumpulkan itu dipanaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka jahanam. Untuk apa? Dipanaskan untuk apa? Untuk kemudian memanggang mereka yang tidak mau mengeluarkannya di jalan Allah. Dipanaskan seperti setrikaan, punggung-punggung mereka digilas oleh setrikaan yang terbuat dari harta mereka sendiri, yang dipanaskan oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu balasannya. Di dunia mungkin dia merasa tenang, aman, hebat, luar biasa, terpandang dan seterusnya. Di akhirat dia adalah manusia yang paling hina. Ketika dia tidak mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Gak ada ruginya jemaah, tidak ada ruginya sama sekali. Mengeluarkan harta sebanyak apapun di jalan Allah, apapun bentuknya, yang penting di jalan Allah. Tidak akan pernah ada ruginya bagi seorang yang mengeluarkannya.
semuanya akan menjadi perniagaan yang menguntungkan kelak pada hari kiamat. Makanya mereka, para sahabat itu tidak pernah mikir ketika mengeluarkan duit atau harta mereka. Tidak pernah mikir. Gak dihitung, ini kalau anak keluarin 5 juta nanti sisanya gimana? Enggak, keluarkan selesai. Karena bagi mereka, mereka tidak akan pernah rugi. Bagi mereka, harta mereka tidak akan pernah berkurang. Tidak akan pernah berkurang. Keluarkan. Ya. Makanya jangan perhitungan sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa taala. Boleh enggak perhitungan sama Allah? Kenapa enggak boleh? Karena harta itu milik Allah, kembalinya bukan kepada Allah, kepada kita sendiri. Allah hanya menguji kita saja. Ayo, sanggup nggak mengeluarkan apa yang sudah dikasih? Ayo. Kalau sanggup, Allah balas kesanggupan itu dengan surga. Yang untung kita sendiri. Dan Rasul pernah mengatakan kepada Ibunda Aisyah, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Ini kaidah nih. Kaidah kalau kita mau beramal soleh dengan harta kita. Ya, suatu ketika Rasulullah SAW itu di rumahnya Aisyah, ada pengemis datang minta sesuatu di rumah Aisyah. Kemudian pembantunya Aisyah keluar membawa makanan atau membawa sesuatu. Kata Aisyah begini, stop. Kata Aisyah stop. Coba, yang mau kamu berikan itu apa? Dilihat dulu sama Ibunda Aisyah, dilihat. Kalau kita juga sama kan begitu? Ya mau keresek mau naon entah. Kan gitu ya. Bisi gula, tepung, segala dibawa gitu, dimasukin gitu dari dapur kita. Kita cek dulu, betul? Ibunda Aisyah begitu. Maka dilihat sama Rasulullah SAW. Apa ini ya Aisyah, kata Rasulullah SAW? Apa ini? Ya, kamu hitung-hitungan. Ketika kamu berbagi, kamu hitung-hitungan. Ya saya ingin tahu aja apa yang diberikan ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi terhadap jawaban Ibunda Aisyah? La tuhsi, Aisyah, la tuhsi. Jangan pernah hitung-hitungan, kata Rasulullah SAW. Dalam amal saleh, jangan pernah. Fayuhsiyallahu alaik. Jika engkau melakukannya, maka Allah pun akan hitung-hitungan dengan dirimu. Mau seperti itu jangan. Kita batas misalkan cukup 2.000. Cek Allah ge sarua. Oh, jangan satu. Balasannya sekedar 2.000 saja. Allah pun akan hitung-hitungan ketika seseorang hitung-hitungan dengan amal solehnya, dengan harta yang telah diberikan oleh Allah. Ya, makanya jangan hitung-hitungan. Ya, sebesar apapun yang kita keluarkan di jalan Allah, semuanya tidak akan pernah sia-sia. Ya, seperti contoh di mana mungkin nggak tahu, mungkin antum lebih tahu dari anda. Katanya di salah satu masjid di Pekanbaru itu yang sekian puluh miliar harganya katanya dari satu orang, betul ya? Uangnya dari satu orang. Berapa? 80 atau 50? Sekian puluh lah yang anda dengar itu sekian puluh miliar. Ditanggung cuman oleh satu orang saja. Kenapa bisa begitu? Artinya dia tidak hitung-hitungan dengan Allah Subhanahu. Sekarang lagi bikin lagi, satu lagi, berapa harganya? Kurang lebih besar dari yang sebelumnya. Ajib. Apakah dia kemudian jatuh miskin? Buktinya bisa bikin satu lagi yang jauh lebih besar. Loh, kalau kita kan sudah selesai nih. Wah, sakit 80 miliar, anak harus jual semuanya nih. Betul nggak? Aset utama ini 80 miliar hilang. Enggak. Demi Allah, Allah membuktikan janjinya. Makanya jangan hitung-hitungan. Ya. Jangan mengeluhkan, Ustaz, aduh rezeki anak tuh begini segala macam. Antum hitung-hitungan enggak sama Allah? Kalau hitung-hitungan karena perbuatan antum sendiri. Makanya jangan pernah hitung-hitungan di dalam amal saleh dengan menggunakan harta kita. Ya. Baik, kita lanjutkan jemaah rahmatullah. Yang berikutnya jemaah rahmatullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam satu hadis. Ini hadis yang bagian dari hadis yang panjang, diriwayatkan oleh Imam Muslim atau yang lainnya. Disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti ini. Ma min sahibi ibilin wala bakarin wala ghanam
tidaklah pemilik hewan-hewan unta, sapi, apalagi kambing, ini hewan-hewan ternak yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya jika memenuhi syarat. Ya, jadi kalau ayam tidak, ayam dikeluarkan nggak zakat? Dan seterusnya. Cacing, peternakan cacing. Baik, sudah ya, jelas ya. Karena kalau unta, sapi dan yang semisalnya dikeluarkan hewan ternak lagi, gitu ya. Ini gambaran. Kemudian kata Rasul, la yu'adda minha atau yu'addi minha zakataha. Kemudian dia tidak mengeluarkan zakatnya. Illa butihalaha yaumal qiyamah biqa'in qarqarin, maka dia akan dilemparkan pada hari kiamat di padang, di hamparan dataran yang luas, dia dilemparkan di situ. Kemudian hewan-hewan ini tantahuhu biquruniha wa tata'uhu bi akhfafiha, kullama nafadat alaihi ukhraha adat alaihi ulaha. Yang mana orang ini akan diseruduk oleh hewan-hewan ternaknya, diinjak-injak oleh hewan ternaknya. Setiap kali selesai hewan yang terakhir, maka hewan yang pertama akan melakukan perkara yang sama lagi, sebagai hukuman karena tidak mengeluarkan zakat. Hatta yaqdi au yuqda bainan nas fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana. Sampai datang hari di mana Allah memberikan keputusan kepada manusia. Kata Nabi, ingat, satu hari di sana sepanjang 50.000 tahun. Lamanya seperti 50.000 tahun waktu dunia, satu hari. Dan dia akan diinjak-injak terus, diseruduk terus, selama Allah belum memulai yaumil hisab. Oh alhamdulillah Ustadz, ana bukan peternak, ana Masya Allah. Belum, tenang. Pedagang ada hukumannya sendiri kalau nggak menunaikan zakat. Tapi kalau ini punya peternakan, keluarkan zakatnya ya ahlal iman. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan seperti ini, thumma yara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar. Kemudian setelah dihukumi, diadili, disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan melihat jalannya kemana. Bisa jadi dia masuk surga karena diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dia masuk neraka. Ya, yang menunjukkan bahwa mereka yang tidak menunaikan zakat bukan karena tidak menganggapnya masih muslim enggak? Masih muslim tidak? Jemaah, masih muslim tidak? Masih? Yakin? Apa nggak nanya dalil? Ya, apa yang membuat antum yakin? Jemaah, apa yang membuat antum yakin? Ya jemaah, oh iya. Apa yang membuat hadirin yakin bahwa mereka yang tidak mengeluarkan zakat bukan karena menganggapnya tidak wajib? Gak mau keluar aja. Dalilnya mana? Yang barusan. Bahwa kemudian di akhir nanti dia akan melihat jalannya kemana? Ke surga atau ke neraka. Paham? Dia bisa kemudian dia apa? Ditetapkan azabnya kemudian di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, atau kemudian diampuni dia masuk surga. Yakin? Yakin jemaah? Yakin. Nanti kita akan buktikan insyaallah taala dengan dalil-dalil yang lainnya. Tapi sampai sini ana mau tanya sekarang. Kemudian kalau seseorang menganggap bahwa zakat itu bukanlah perkara yang diwajibkan setiap hartanya memenuhi syarat. Anda ulangi sebenarnya, bahwa zakat itu bukanlah kewajiban yang harus ditunaikan setiap dia memenuhi syarat hartanya. Apa hukum manusia seperti itu? Yakin? Kenapa? Karena Allah mewajibkan setiap kali harta kita memenuhi syarat. Jadi nggak ada pilihan sebenarnya.
Paham? Jadi nggak bisa setengah masa, setengah waktu kita apa? Zakat, tapi di momen yang lain lagi kepepet butuh duit yang lebih banyak. Ketika sudah wajib zakat, enggak, nih pakai diputar dulu buat bisnis. Betul jemaah? Ini boleh? Haram. Keluarkan zakat. Ya, ini sebagai gambaran jemaah rahmatullah. Dan yang terakhir jemaah rahmatullah. Yang terakhir, jam seberapa gitu. Ya. Kita insya Allah cuma sampai adzan isya. Setelah itu tanya jawab insya Allah. Setelah itu kita pulang insya Allah. Jamil, jemaah pulang atau sholat dulu? Sholat dulu baru pulang. Baik. Sampai mana tadi teh? Oh, yang berikutnya kata Rasulullah SAW. Ya. Kemudian kata Al-Imam Adz-Dzahabi, afwan. Wa ma min sahibi kanzin. Kemudian tidaklah seorang yang memiliki harta, ini hadis juga, ya. Kans itu harta yang ditumpuk, emas, perak, duit, apa lagi jemaah? Yang biasa ditumpuk dari harta biasanya apa? Tanah, terus kendaraan, deposito, maksudnya harta yang ditumpuk, ya. Yang keuntungan dari perniagaan yang ditumpuk terus, ini namanya kans. Namanya apa? Kans. Kata Rasulullah SAW, la yuaddi zakataha illa muthila lahu kanzuhu yawmal qiyamah syuja'an aqra. Melainkan pada hari kiamat hartanya itu akan menjadi ular yang botak. Ular apa? Memang ada ular gondrong jemaah? Hah? Betul. Ini jawaban yang betul sekali. Ular yang kepalanya, kulitnya itu ngelotok, terkelupas. Kenapa? Saking banyaknya racun. Jadi ular kalau sangat berbisa sekali, maka kulit kepalanya itu akan terkelupas. Menunjukkan bahwa dia sangat berbisa. Dan hartanya akan menjadi itu. Dan kemudian mencabik-cabik pemilik hartanya pada hari kiamat. Digigit, celak terus, dicabik-cabik dengan gigitan. Itu yang akan terjadi kepada para pedagang yang tidak menunaikan zakat. Oh iya, kan numpuk harta. Ini mah bukan di sini jamaah, bukan. Di sini semuanya menunaikan zakat. Ana yakin, saya yakinnya, insya Allah. Tapi kalau tidak, ya itu resikonya yang tadi. Dicabik-cabik oleh apa? Ular botak. Kenapa botak? Karena terlalu banyaknya racun. Dan ini hadis sahih dari Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ahibati fillah wa ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Islam ini mengajarkan kita, ahibati, untuk sadar bahwa harta kita ini bukan milik kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Islam pun mengajari kita bahwa harta kita, di dalam harta kita ada hak orang lain. Ya, makanya jangan pernah merasa bahwa harta saya milik saya. Sesuka saya dan kepada siapapun yang saya suka saya akan keluarkan. Saya tidak suka, tidak. Gak bisa di dalam Islam. Ya, Anda mau tanya sekarang sama hadirin. Memang yang berhak menerima harta kita itu siapa saja? Keluarga. Itu kewajiban. Tapi kalau orang lain selain keluarga, siapa? Anak yatim, sahih. Yang kedua, fakir, miskin. Fakir, miskin. Yang ketiga, musafir. Ibnu sabil. Terus janda, tapi jandanya yang bukan janda kaya. Terus mu'allaf. Ingat, mu'allaf itu bukan orang yang sudah masuk Islam dari agama lain tahunan. Ini bukan mu'allaf. Mu'allaf itu adalah orang yang dilembutkan hatinya supaya mau masuk Islam. Makanya dikasih zakat. Jadi ada ketertarikan untuk lebih menarik hatinya, berikan zakat. Itu namanya mu'allaf.
Mu'allafatu qulubuhum au qulubihim. Kemudian yang berikutnya apa? Yang banyak hutang. Ada hak orang lain di harta kita ketika dia banyak hutang. Terus siapa lagi? Orang yang mau nikah nggak punya duit, itu juga sama, punya hak pada harta kita. Kita punya kewajiban membantu dirinya. Terus siapa lagi teman? Bukan yang mau nikah lagi, bukan ya? Bukan. Tapi yang pertama, pemuda gadis nggak punya uang, ya. Bukan. Ya. Ini hanya untuk yang betul-betul harus menikah karena menjaga kehormatannya. Bantu. Terus siapa lagi yang punya hak? Hah? Yang menarik zakat, amil ketika dia membutuhkannya. Terus siapa lagi? Hamba sahaya atau yang ingin memerdekakan dirinya. Terus siapa lagi? Hah? Siapa lagi jam? Yang hartanya binasa karena musibah. Dia punya hak pada harta kita. Bangkrut. Terus dia minta bantuan. Ada hak yang dia punya di dalam harta kita. Terus siapa lagi jemaah? As-sa'il, orang yang minta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah saya butuh uangnya. Demi Allah, dia pakai sumpah. Ketika seseorang itu bersumpah atas nama Allah ketika dia meminta, kewajiban kita memberi meskipun dia bisa jadi berdusta. Untuk mengagungkan nama Allah. Terus siapa lagi? Al-mahrum. Siapa mahrum? Mereka-mereka yang tidak bisa berusaha. Ada jamaah manusia-manusia yang bukan tidak mau kerja. Sudah jungkir balik, naik turun gunung, sungai, dalamnya lautan, gak dapat apa-apa. Ini yang disebut dengan mahrum. Mereka-mereka yang ditutup, yang dihalangi rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hak mereka pada harta kita. Oleh karenanya Islam mengajari kita berbagi, bukan menyimpan. Islam itu merintahkan kita apa? Bukan menyimpan. Allah ta'ala alam bisawab. Silakan. Kalau azan dulu silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jamaah rahmatullah. Akhir atau sisa waktunya kita gunakan untuk tanya jawab. Anda persilahkan jika ada yang ingin ditanyakan kepada teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atau 7, 8. Terserah ya. Barakallahu fikum. Allah, silakan. Antum dulu yang pertama. Jazakallah khairan. Nah, baik. Apa nisab zakat dan? Oh, baik. Yang pertama nanti akan Anda sampaikan nanti di pembahasan berikutnya, insyaallah taala. Ya, jadi antum hadir lagi nanti. Ya, baik. Yang kedua, adapun nisab emas dan perak dua-duanya ada. Hanya saja sebagian ulama kontemporer atau para ulama yang teguh di atas Al-Quran dan Sunnah yang hidup di masa-masa kekinian, mereka mengatakan begini, adapun untuk nisab perak seberat 580 sekian gram perak, jika harta kita sudah senilai dengan perak senilai 580 sekian gram, maka itu pun sudah wajib zakat. Itu jika kita lihat dengan apa yang terjadi di zaman Rasulullah SAW, bahwa nilai 580 sekian gram perak itu sebanding dengan 85 gram emas. Ya, ada sebanding. Karena di zaman Nabi orang itu mengumpulkan dinar atau tidak? Kalau tidak apa? Dirham. Ya, sehingga kalau sudah 585 atau sekian gram sudah wajib. Namun nilainya sama dengan 85 gram emas. Sehingga sebagian, dan ini pendapat yang Anda pilih, bahwa yang dijadikan tolak ukur sampai saat ini adalah emas 85 gram.
Karena nilai emas di zaman Rasul sampai sekarang sama. Jadi harga di zaman Rasul SAW seekor domba atau kambing itu sekitar 1 atau 2 dinar. Ya, dan di masa kita pun sama harganya. Kurang lebih 1 dinar berapa? Jamaah, 1 dinar zaman Nabi itu berapa gram emas? 4,25. Sekarang berapa? Nilai 4,25 gram emas. Iya, segituan memang. Segituan kurang lebih. Harganya kurang lebih seperti itu. Ya. Maka itu yang dijadikan tolak ukur. Allah taala alam bissawab. Nah, barakallahu fiik. Silakan. Yang berikutnya antum. Siapa? Setelahnya siapa tadi? Antum ketiga. Yang kedua mana? Hilang. Oh, antum. Afwan Pak Abdurrahman, silakan. Silakan Abdurrahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mengeluarkan dalam Ramadan Ustaz, apakah pas Ramadan berikutnya kita udah mengeluarkan, ternyata masih tetap segitu penghasilan kita, apakah itu Kurang dari 85 gram emas. masih tetap 80? Oh iya, apakah tahun depan yang ngeluarin zakat lagi? Iya, jelas. Pokoknya kalau stabil bertahun-tahun harta kita minimal itu senilai 85 gram emas, maka tiap tahun berarti kita wajib zakat. Nah, itu yang akan dibahas dalam perjumpaan berikutnya insyaallah. Baik, tenang. Akan ada penjabaran agak panjang nanti insyaallah taala. Baik. Jazakallahu khairan barakallahu fiik insyaallah. Silakan yang berikutnya siapa? Antum. Ya. Waya. Tadi kan ada hak kita kepada orang lain, salah satunya adalah orang yang terlilit hutang. Iya. Nah, itu rinciannya bagaimana, Ustaz? Karena kadang ketika kita ingin menunaikan hak orang yang terlilit hutang, ketika orang tersebut berhutangnya kepada kita, dan kita merasa berat gitu kalau misalkan merelakan begitu saja. Oh, kalau merasakan berat kalau merelakan begitu saja. Baik, gini. Memang yang dibahas itu bukan orang-orang yang berhutang sama kita, tapi mereka memiliki hutang kepada orang lain. Tapi begini. Orang-orang yang merelakan hutang orang lain, jadi minjam sama dia, kemudian nggak pulang-pulang, nggak balik-balik, kemudian dia relakan, itu memiliki 2 keuntungan paling tidak, atau 1 keuntungan utama. 1 keuntungan utama. Apa? Kata Rasulullah SAW bahwa ada orang sebelum masa kaum muslimin, ada yang menyebutkan di masa Bani Israel, yang menjadi tempat berhutangnya orang-orang. Jadi dia selalu meminjami uang sama orang yang butuh. Ini orang muslim, orang beriman. Nah, ketika beliau berjumpa dengan orang yang tidak sanggup bayar hutang, maka beliau mengatakan kepada petugasnya atau anak buahnya, tajawaz anhu fala'allallah yatajawazu anna yaumal qiyamah. Sudah, orang ini lewati saja, nggak perlu ditagih lagi, lunaskan atau anggap lunas hutangnya. Agar apa? Agar nanti di hari kiamat Allah pun melewati kita atau melewatkan kita dari azabnya di dalam neraka. Ya, supaya nanti kita pun termasuk orang yang dilewati sama Allah sehingga nggak diazab. Sebagaimana kita melewati dia nih, udah nggak dihitung, sudah lewati saja, nagih yang lain, yang ini nggak usah ditagih lagi, sudah selesai. Dan kata Nabi Muhammad SAW, Allah memberikan apa yang dia inginkan. Makanya nggak usah mikir duitnya. Tapi ini bukan kewajiban ya. Sekali lagi ini bukan kewajiban. Tapi kalau kita memilih itu, maka ada yang lebih baik dari jumlah uang yang kembali dari kita. Betul nggak Pak? Berapa sih besarnya hutang itu? Anggap ya. Sebesar-besarnya 100 juta. 100 juta dibandingkan selamat dari azab Allah sebanding. Ya. Tapi ada tukang bohong, Ustaz, terserah mau tukang bohong atau apa. Ketika engkau relakan hartamu tidak kembali, maka Allah akan melindungimu dari azabnya. Sudah. Kalau yang dipikirnya itu, mau jumlahnya gede, duit. Ya, betul nggak? Uang itu jamaah begini, timbul, tenggelam, keluar, dan begitu sampai hari kiamat. Apa yang kita punya akan hilang pasti, dan datang lagi yang lain.
Udah beres. Kenapa kemudian kita harus memikirkan duit, terus duit? Sekali lagi ini pilihan. Tapi kalau enggak Ustaz, anak pengen tetap lagi. Enggak diselesai di dunia, di akhirat gua anak dituntut. Itu juga pilihan. Boleh. Tapi jangan kemudian menganggap kita pasti selamat. Karena belum tentu kita pun selamat dari kezaliman ketika mengutangi si fulan. Iya. Belum lagi kata-kata kita, didinya mau dasar mau tukang tipu. Nanti di akhirat yang dibilangin gitu, ya Allah, ana dibilang tukang tipu padahal enggak. Memang ana nggak bisa bayar. Mau apa? Jawab. Pasti selamat? Enggak. Makanya pikirkan baik-baik. Kata Rasulullah SAW, yang punya urusan dengan saudaranya maka selesaikan sekarang. Di dunia, jangan nanti di akhirat. Allah Ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan jelas insyaallah ya. Allah izikal khair insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah kembalikan harta antum insyaallah taala kalau antum yang mengalaminya nih. Ya, kalau antum yang mengalami. Wallah. Silakan antum. Hukum orang miskin maksain dari zakat, tapi bukan zakat harta. Ya enggak ada kewajiban, berarti hitungannya bukan zakat tapi sedekah. Dan seseorang boleh berinfak dan sedekah dalam keadaan apapun, sesusah apapun dia. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW. Rasul itu tidak makan. Rasul itu tidak bisa makan, tapi Rasul masih tetap sedekah. Ya, Rasul pernah ada satu nampan kurma di rumahnya, dan itu yang tersisa di rumahnya. Ketika Nabi tanya ada makanan nggak? Ada ini. Sini dikembalikan, dikasih sama Rasul kepada orang lain. Iya, nggak ada lagi makanan. Ya, dan itu tidak dihitung sebagai perbuatan dosa. Ya, jadi seseorang boleh. Dan sebaik-baiknya sedekah itu adalah ketika engkau sehat, ya, dalam keadaan baik-baik saja, tidak sakit. Karena kalau orang sakit biasanya suka ingin sedekah, betul tidak jemaah? Oh, sedekah ingat itu dan seterusnya. Dan kemudian di antara kalimat Rasul apa? Wa takhsyal faqr. Ketika engkau takut fakir ketika mengeluarkannya. Artinya takut begini. Ini kalau saya keluarin saya nggak punya apa-apa. Justru itu sedekah yang terbaik. Keluarkan, itu di antara bentuk sedekah yang terbaik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala bisa. Mudah-mudahan terjawab insyaallah. Jelas? Baik. Yang berikutnya. Siapa antum? Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana sebagai pedagang cara menghitung harta kita mencapai nilai seperti apa, dan bagaimana ketika di tahun sebelumnya kita tidak membayar zakat yang dirasa itu padahal udah nisab haul. Taib. Cara menghitungnya di perjumpaan berikutnya. Iya, betul. Ana memang rencana untuk membahas cara menghitung nanti di perjumpaan berikutnya. Karena percuma tahu bahwa ini wajib, kalau meninggalkannya dosa besar, terus ngerti kumaha cara ngitungnya. Ya, makanya percuma, harus dibahas ya. Insyaallah di perjumpaan berikutnya insyaallah taala. Hah? Oh, konsultan. Iya, masyaallah. Taib. Tadi sampai mana nanti? Yang berikutnya apa? Oh, tahun berikutnya. Adapun untuk zakat sebelumnya, yang sebelumnya maksudnya. Maka jika kita yakini sudah mencapai nisab, maka ini tetap wajib dikeluarkan sebisa mungkin. Karena bagi orang yang kemudian misalkan dia mengeluarkan zakat, tapi ternyata yang menerima zakat itu bukan orang yang berhak menerimanya, maka dalam Islam kewajibannya diulang. Itu contoh. Lantas bagaimana dengan orang yang yakin bahwa hartanya sudah memenuhi syarat untuk dizakati, tapi dia dia meninggalkannya, mungkin karena tidak tahu hukumnya dan seterusnya. Tapi dia ingat, tahun itu tuh sebetulnya harta saya sudah memenuhi syarat. Maka hitung, keluarkan zakatnya untuk mensucikan apa? Harta kita. Ya, dan itu diantara bentuk taubat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika berkenaan dengan urusan harta, hak orang lain, ya sama, hutang juga sama, atau kita pernah ngambil uang orang lain, cara taubatnya gimana? Apakah sudah lunas, selesai? Enggak, kembalikan kalau kita bisa mengembalikan, dan begitu seterusnya. Allah ta'ala besar. Jadi perjumpaan
berikutnya insyaallah. Silakan siapa yang bertanya tadi? Antum, kemudian yang di belakang. Nah, Allah. Assalamualaikum. Nah. Iya. Nah. Nah. Apa? Jamaah salat ketika safar. Nah, kenapa? Nah. Nah, jika bertepatan dengan waktunya waktu sholatnya kaum muslimin maka di masjid. Ya, karena kewajiban berjamaah tetap berlaku. Tapi kemudian jika sudah terlewat maka seseorang mengerjakannya di mana? Di rumah. Dan apakah harus jamaah? Yang lebih afdal jamaah. Maksudnya berjamaah maksudnya. Dengan siapa? Teman safar kita. Kebetulan sama keluarga ya. Berarti kita melakukan jamaah sholat dengan berjamaah dengan keluarga kita. Ya, karena pahalanya lebih besar. Tapi kalau bertepatan dengan waktu sholat dan kaum muslimin sedang sholat di masjid, maka sholatnya tetap di mana? Di masjid, karena wajib berjamaah dengan kaum muslimin. Nah, lantas bagaimana cara melakukannya? Ini singkat saja. Kalau misalkan kita datang di waktu isya di kota asal kita, di tempat tinggal kita, kaum muslimin sedang sholat apa? Kita belum sholat maghrib. Apa yang harus kita lakukan? Sholat maghrib dulu bersama kaum muslimin, baru setelah itu sholat. Tapi kan isya 4, maghrib bagaimana cara melakukannya? Nah, duduk di rakaat ketiga, kita tahiyat akhir, dan kaum muslimin pasti berdiri 1 rakaat lagi, betul? Tunggu kemudian sampai kita salam bersama imam. Itu caranya, tunggu di bawah, ya duduk, tahiyat aja terus. Udah selesai bacanya Ustaz, harus gimana? Doa. Sampai kapan? Sampai imam tahiyat akhir. Dan kita ikut salam bersama siapa? Gitu caranya. Dan tetap mendahulukan sholat yang pertama, bukan yang terakhir. Jadi kalau belum sholat maghrib dulu, baru gitu ya. Kalau belum sholat zuhur, berarti kita sholatnya di sholat asar. Berarti niatnya niat apa? Zuhur dulu, baru setelah itu melakukan sholat asar. Tapi cuma sendirian, ya sudah sendirian. Kalau ada teman yang lain yang ikut safar juga, ya berjamaah dengan dia. Jelas ya? Dan ada satu sunnah yang ditinggalkan. Kalau melihat saudara kita masbuk atau dia ternyata jamak melakukan sholat yang lain, bersedekahlah untuk dirinya dengan cara apa? Menjadi makmumnya. Itu sunnah yang ditinggalkan oleh kebanyakan kaum muslimin. Jadi kita kalau lihat orang tahu ini masbuk atau kayaknya ini musafir nih, sholat dai sendirian, tapi kenapa nggak jadi makmumnya? Padahal Nabi mengatakan man yatasaddaqu ala hadza, ketika melihat satu orang yang masbuk telat sholat, beliau bilang sama para sahabatnya, siapa yang mau bersedekah kepada saudaranya ini? Apa? Jadilah makmumnya, kata Rasulullah SAW, maka kalian akan mendapatkan pahala sedekah. Ya. Tapi kira-kira mau melakukan ini enggak? Ya tergantung sikon lah Ustaz. Ya, kalau Anda lagi buru-buru enggak, tapi kalau lagi nyantai enggak juga. Ya, padahal pahalanya pahala sedekah. Pak Haji dulu yang ini, Pak Haji dulu. Yang pertama, baru yang itu beliau, yang sebelah antum, baru Bapak yang terakhir. Maaf Pak ya. Bapak insyaallah. Ya, nanti Pak Haji terakhir. Khususon. Ayo, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya. Nah, boleh selama memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Ya, kadang-kadang begini jemaah, ada orang pada level yang sama, fakir miskin, tapi ada yang jauh lebih membutuhkan dari yang lainnya, gitu ya. Maka mengutamakan yang lebih membutuhkan boleh. Ya, jadi nggak harus kemudian misalkan begini,
Ada orang-orang tuh begini, pokoknya tiap tahun yang dapat zakatnya dia sama. Padahal belum tentu keadaannya sama seperti tahun kemarin. Gitu ya. Maka seseorang tuh harus melihat, ini butuh enggak? Ternyata ada yang lebih butuh dari dia yang biasa kita kasih. Maka berikan kepada yang lebih membutuhkan. Ya, begitulah Islam mengajari kita. Allah taala alam bisawab. Silakan Pak. Mudah-mudahan terjawab Pak ya, insyaallah. Fadhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak Pak. Tidak. Karena yang dikeluarkan zakatnya yang nilainya berapa? 85 gram emas. Meskipun kita punya 5 gram emas 100 tahun ada di tangan kita, dan cuman itu misalkan atau nilainya kemudian digabungkan dengan harta yang lain tidak sampai 85 gram emas, maka tidak ada kewajiban zakat. Allah taala. Nah, silakan Pak. Apa Pak? Nah, ini Bapak orang yang kesekian. Insyaallah Anda jelaskan di perjumpaan berikutnya. Sabar. Insyaallah kita hitung-hitungan nanti. Ya. Anda kedah mau kalkulator soalnya. Fadhil. Siapa Pak? Silakan. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhil, silakan. Dalam kajian zakat ini saya harapkan bahwa mewajibkan zakat harta benda yang berharga, Ya. kemudian hewan ternak, Ya. kemudian tumbuhan yang menghasilkan. Betul. Saya pernah mendengar satu kajian tentang zakat Ya. bahwa ada lagi namanya zakat profesi. Ya. Betul Pak. Seperti atlet, seperti teman-teman kita yang bekerja di luar negeri, Fantastis. ustaz bisa mencapai sampai 100 ustaz tadi. Betul. Ya. Jadi Apakah? apakah kata ustaz tentang zakat profesi? Iya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum. Wa jazakumullah khairan Pak. Jawabannya di dalam Islam tidak ada yang disebut dengan zakat profesi. Jadi misalkan begini, zakat karena berprofesi misalkan sebagai seorang, tadi Bapak sebutkan atlet misalkan, yang kalau dapat bayaran dalam atau hadiah dalam kasus-kasus tertentu cukup besar misalkan, bisa sampai miliaran. Apakah itu kemudian harus dizakati? Jawabannya tidak. Karena uang besar itu tidak serta-merta membuat kita wajib zakat. Jadi nilainya besar sekali, di atas 85 gram emas, tapi harus dipenuhi syarat berikutnya. Kita miliki harta itu selama 1 tahun. Kalau dalam perjalanannya 2 miliar hadiah pertandingan yang didapat habis sebelum 1 tahun, tidak ada kewajiban zakat. Syaratnya harus 2, memenuhi kuantitas dan kemudian memenuhi periodenya 1 tahun, baru wajib. Adapun yang dikeluarkan karena dapat misalkan hadiah dan segala macam, terus dia keluarkan, itu bukan zakat tapi sedekah, dan itu pun tetap berpahala, tidak ada masalah, tapi tidak wajib. Makanya jangan begini sama orang yang dapat rezeki, keluarkan atuh zakatna kasaya ngaco. Suka ada yang begitu nggak? Banyak. Keluarkan atau zakatnya. Buat siapa? Buat saya. Iya, itu namanya bukan. Jadi memang itu kekeliruan Pak. Ya, kekeliruan. Jadi ada yang berijtihad bahwa boleh melakukan seperti itu, tapi faktanya para ulama itu sepakat bahwa zakat hanya wajib ketika syaratnya terpenuhi. Ya, tidak apa? Syaratnya terpenuhi. Tidak terpenuhi syaratnya bukan zakat. Meskipun yang dia keluarkan itu lebih dari 2,5%, misalkan 10% dia keluarkan, di sisi Allah itu hanya sedekah bukan zakat. Jadi percuma. Dia meyakini itu sebagai zakat itu percuma. Gitu ya. Allah taala. Mudah-mudahan jelas Pak insyaallah. Baik, barakallahu fiik. Siapa lagi yang bertanya? 1 mau nanya? Nggak jadi. 2, 3. Yang terakhir sudah. Ini 3 yang terakhir. Fadhil. Siapa? Fadhil. Assalamualaikum.
Nah, ya, Anda jelaskan di pertemuan berikutnya insyaallah. Ya, karena ada khilaf dalam masalah itu. Baik, ya sabar aja sabar. Hampir sama pertanyaan. Lanjut, siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ustaz. Sedekah sama utang mana yang lebih utama didahulukan? Kalau utangnya besar ya Ustaz. Iya. Kalau menurut antum sendiri mana? Buat mancingnya pakai sedekah. Buat mancing supaya bisa bayar utang, pakai sedekah. Kata siapa? Pernah dengar itu. Oh, pernah dengar. Padahal dalam hadis itu cukup dengan berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Itu juga sudah cukup. Dengan doa Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Maka kata Ali bin Abi Thalib, hutang sebesar gunung pun akan dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian kalau bukan meyakini sebenarnya, maksudnya beramal soleh supaya rizki kita ditambah sama Allah Subhanahu wa taala. Gak ada masalah dengan itu, boleh. Cuma jangan sampai kemudian membuat kita melalaikan untuk membayar hutang. Banyak orang begini, berbaginya dia kuat, terus berbagi sama orang, tapi hutangnya sendiri nggak dibayar. Maka ini dosa banyak. Mau bukti, yaitu orang-orang yang kelewat kaya raya, yang kekayaannya dibangun di atas hutang. Hutang mereka triliunan, tapi selalu bikin acara bagi-bagi sama orang miskin. Betul tidak? Kenapa nggak bayar hutangnya? Wah, hutang anak mah 7 turunan gak ada mal kabayar. Nah, itu berhutang. Jangan pernah menganggap hutang itu akan hilang begitu saja. Hutang itu akan dibawa sampai hari. Makanya kalau ada orang kaya sekali tapi dibangun di atas hutang, ini orang yang paling celaka, orang yang paling merugi nanti pada hari kiamat. Ya, makanya lebih baik cukup punya rizki tanpa daripada punya rizki banyak tapi di atas hutang. Ya, jelas ya insyaallah. Hah? Barakallahu. Baik. Nah ini Pak Haji terakhir kan paripurna, pamungkas kalau aja. Fadhal. Fadhal. Khususan. Ya. Sementara harta hasil usahanya itu mencapai nisab dengan 2 syarat tadi. Ya. Apakah wajib? Wajib. Tetap wajib. Ya. Karena itu harta kita. Itu harta kita kan? Meskipun kemudian kita punya kewajiban untuk karena kita pakai untuk usaha dan seterusnya, yang penting dikembalikan tidak dalam keadaan kita membayar ribanya. Ya. Jadi kalaupun kita sudah terlanjur karena baru tahu, maka para ulama mengatakan kembalikan, bayar, lunasi cicilan itu tapi tanpa riba. Apa yang kita pinjam itu yang kita kembalikan, tidak dengan tambahan ribanya. Itu yang harus diusahakan. Ya, bukan kemudian ya udahlah jam bunga-bunga nawi sekalian, enggak. Sebisa mungkin justru tanpa bunga. Itu harus diusahakan. Ya. Itu yang dinasihatkan oleh para ulama dan Pak Haji yang terakhir. Katanya mau 3 mata aja kita. Oh, 3 mata nanti. Oh iya, Masya Allah, barakallahu. Ampan baru. Ya, karena kan keadaan kamu dekat. ya. Kalau yang mendaftar mau jadi caleg itu membayar 2 miliar. Harus wajib dikeluarkan zakatnya dulu. Enggak ada zakatnya. Enggak ada zakatnya. Enggak ada zakatnya. Ya, tidak perlu dizakati. Dan kemudian juga tidak perlu mendaftar. Ya, mendaftar. Ya, tidak perlu mendaftar. Yang perlu dilakukan uang yang 2 miliar itu pakai untuk beramal soleh di jalan Allah. Iya. Itu jalan terbaik Ustaz. Jalan yang terbaik. Ana mau tanya sekarang, hadirin sekalian. Ana nggak pernah bosan memberikan contoh Utsman bin Affan, itu nggak pernah bosan. Utsman bin Affan itu melakukan infak di jalan Allah 1 kali, di antaranya 1 kali, hanya dengan membeli mata air kebun kurma,
namun kemudian kebaikan dari hartanya itu masih ada dan masih terus mengalir sampai sekarang. Semestinya orang yang beriman itu melakukan hal seperti ini dan kemudian meyakini hal yang sama seperti Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Dan begitulah kemudian Allah akan menjaga harta orang yang beriman kalau dia infakkan di jalan Allah. Kalau dia ikhlas, maka harta ini akan tetap mendatangkan kebaikan ribuan tahun sebagaimana Utsman bin Affan. Makanya ini harusnya yang dipikirkan, bukan keuntungan sesaat. Jadi ini, jadi itu, keluar uang besar, modal besar, berkorban harta besar hanya untuk keuntungan dunia yang sedikit. Kenapa nggak begini mikirnya? Anak keluarkan di jalan Allah, dunia akhirat anak dapat. Ini orang cerdas. Orang cerdas itu bukan yang bisa mengeluarkan uang besar untuk dunia, bukan. Tapi dia bisa mengeluarkan uang besar untuk akhirat. Butuh contoh zaman sekarang. Itu tuh yang ngeluarin duit buat masjid tadi. Bukan. Sekian puluh miliar bikin satu masjid. Ternyata di kemudian hari bisa bikin masjid yang lebih besar, yang lebih mahal. Itu bukti dunianya tidak habis. Belum lagi nanti akhiratnya kalau beliau ikhlas karena Allah. Yang gini, yang harta berkah itu yang begini jemaah. Ya, bukan yang asetnya banyak ini itu, bukan. Tapi yang simpanannya di akhirat sangat banyak. Itu orang yang beruntung dengan harta yang dimiliki. Mudah-mudahan ini kita bisa pahami baik-baik bersama dan mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya. Memberkahi rezeki kita insyaallah, memperbanyak rezeki kita sehingga kita bisa banyak beramal saleh. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Am Media, bekal ilmu Islam.